Oke, kembali lagi dalam acara Milenial Baper. Bukan milenial yang hanya bawa perasaan, tapi milenial yang bawa perubahan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Karena kenapa? Hari ini kayaknya agak-agak horor nih bro ya. Angker gitu. Karena kita mau bahas tentang yang namanya okultisme. Di mana nih yang ada yang biasa pakai pelet nih. Biasanya kalau SMA dulu tuh ada yang kalau tawuran tuh pakai kebal-kebal. Ya, benar. Nah, itu tuh kuasa-kuasa setan yang akan kita bahas pada hari-hari ini gitu. Nah, pelepasan juga. dan narasumber kita yang pasti yang jelas sudah bawa perubahan, bener ya? Pasti. Yes. Banyak orang yang diubahin. Anak muda, Anak muda yang doain rumah, ya, doain orang yang terikatan sama jimat, terikatan sama setan. Dan narasumber kita hari ini adalah Pak Yance. Kayaknya kita panggilnya Om Yance aja. Om Yance. Biar lebih Panggil aja Om Yance. Lebih dekat. Beliau ini adalah Ketua Departemen Doa GBI Rayon 9. Gitu. Kita akan ngomong panjang lebar tentang okultisme, pelepasan. Kok lo udah dilepasin loh? Hah? Lo udah dilepasan? Dilepasin dari rasa-rasa cinta yang sia-sia. Cinta yang sia-sia. Tapi udah ngalamin pelepasan udah? Waktu HMC udah. Berapa kali berarti? Setiap hari dilepasin nih bro. Karena setiap hari itu kita harus semakin serupa dengan Yesus. Tapi kalau secara dilayanin gitu, pelepasan? Sekali. Kok gua 3 kali sehari gua. Siapa? Melepaskan baju gua, kok mandi om, ya. Karena kok mandi gua nggak pakai. Iya, betul. Sama melepaskan yang lapar lain. Ya. Nah, Oke. Nggak penting sekali. Nah, sekarang gue mau nanya nih Om Pak ya. Muda yang bergairah. Puji Tuhan. Nah, dari banyak pelayanan nih Om ya. Ada pelayanan khotbah, ada pelayanan musik dan rupanya WL. Kenapa nih Om kok lebih memilih pelayanan okultisme? Kan ini serem ya Om ya gitu. Gitu. Kenapa Om lebih milih pelayanan okultisme? Ya, kenapa saya memilih pelayanan okultisme? Karena latar belakang saya orang Ambon. Banyak mempergunakan ilmu-ilmu dari teteh nenek moyang. Bahkan mempergunakan mantra-mantra. Waktu saya merantau, saya mengalami itu. Nah, oleh sebab itu setelah saya bertobat, saya masuk dalam pelayanan pelepasan, pelayanan okultisme. Nah, disitulah bagaimana saya melihat perbuatan pekerjaan kuasa kegelapan itu mempengaruhi setiap orang, khususnya orang-orang Kristen yang hidupnya dalam hidup duniawi. Jadi dari situlah saya melihat bahwa pelayanan okultisme sangat penting, sangat penting untuk membawa perubahan bagi jiwa-jiwa yang masih dalam belenggu ikatan kepada kemerdekaan, kepada hidup bebas daripada kuasa-kuasa kegelapan itu. Maka Om tanya Tuhan, saya tanya Tuhan dan saya pergi berpuasa di Ungaran. Nah, saya dapat itu. Dikasih untuk saya itu satu ruangan. Saya duduk di kepala meja, kiri kanan saya ada 2 orang. Dari pintu depan tuh pertama masuk naga. Begitu masuk naga, dia lepaskan api pas di hadapan saya. Saya angkat tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau mati. Di Ungaran tuh? Ungaran, pada saya 2 puasa. Kemudian, malam yang kedua, Tuhan kasih lihat saya di bawah orang dalam keadaan sekarat. Teman yang sebelah kiri saya, teman sebelah kanan saya bilang kepada saya, ini bagianmu. Lalu saya doakan dia, dalam nama Tuhan Yesus engkau pulih. Lalu orang itu pergi. Jadi saya melihat kalau kita berbicara tentang okultisme, kita berbicara dengan kuasa Tuhan. Setelah kita dekat dengan Tuhan, kita minta tuntunan daripada Tuhan, maka di situ kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan melakukannya masuk dalam pelayanan pelepasan, okultisme. Banyak hal yang saya temui dalam pelayanan pelepasan saya. Keluarga yang sudah mau bunuh diri, keluarga berantakan,
karena perselingkuhan terjadi. Saya memanggil sang suami, baru saya memanggil sang istri. Disitulah bagaimana iblis menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan ini digenapi, maka kembali mereka rukun. Jadi pelayanan okutisme itu ada satu pelayanan Yesus sebenarnya. Itu pelayanan juga pelayanan Alkitabiah. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita pergi, Yesus berkata, aku telah memberikan kuasa kepadamu. Pergi dan lakukan, usir setan, sembuhkan orang sakit. Nah, Pak Yance ini orangnya sederhana. Tapi Pak Yance betul-betul pegang firman Tuhan. Dan kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita masuk dalam pelayanan pelepasan, pertama-tama kita harus mempersiapkan diri kita dekat dengan Tuhan, punya saat teduh dengan Tuhan, lalu mengerti firman Tuhan. Jadi saya lihat pelayanan ini pelayanan luar biasa, membawa perubahan. Perubahan kepada anak-anak muda, membawa perubahan kepada keluarga, membawa perubahan dalam seseorang yang terikat, berubah. Saya banyak punya pengalaman pelayanan, terutama ketua anggota kul saya. Sakitnya sudah begitu cukup lama. Papa daripada Ino. Oh, jadi pas ya? Itu cukup lama. Sudah kemana-mana, tidak sembuh. Saya datang ke rumah. Saya bilang, Bung harus minta ampun. Harus minta ampun. Kalau tidak minta ampun, bagaimana mau dibebaskan? Nah, setelah saya layani dia terbuka semuanya, langsung dia minta ampun daripada Tuhan, terjadi pelepasan. Tapi setelah pelepasan terjadi, dia tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kembali lagi, jatuh lagi. Saya seorang hamba Tuhan, saya tidak mau membuat dia binasa. Sebagai ketua kul, saya harus layani dia. Yang terakhir, itu kalau mau saya bilang bahwa tidak ada harapan, saya katakan apa yang kamu inginkan sekarang lepaskan. Dan setelah pelepasan yang kedua, puji Tuhan, dia lepas. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan sekarang dia menjadi anak Tuhan yang takut Tuhan. Dan tidak bekerja, kita berdua dan dia dapat bekerjaan. Banyak hal yang saya lakukan tentang pelepasan orang-orang yang terikat dengan, pertama dengan kekuatan-kekuatan yang mereka pakai sendiri, ajaran-ajaran dari dukun-dukun, ilmu-ilmu yang mereka pakai sebagai kekuatan mereka, itu dilepaskan. Kalau kita berbicara tentang okutisme ini sangat luas. Kenapa orang Kristen selalu dikerjain sama iblis? Kan banyak orang Kristen yang sudah percaya Tuhan kan nggak mungkin kan? Kenapa mereka selalu kena guna-guna? Kenapa mereka selalu kena santet? Persoalannya di sini. Karena kuncinya ada di hati. Ada roh akar kepahitan, ada roh kemarahan, roh yang tidak mengasihi sesama, itu ada pada mereka. Dan disitulah jalan untuk iblis berperang di situ. Berperang di situ. Kalau contohnya kalau suami istri itu hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, orang lepaskan santet, orang lepaskan guna-guna itu tidak bisa kena. Karena apa? Hidup mereka dekat dengan Tuhan. Dan hidup mereka ada kasih. Ada kasih, saling mengampuni, saling memberi kasih. Itu kunci daripada orang yang tidak bisa disantet atau tidak bisa diguna-guna. Nah, kayak tadi Om kan cerita ya, masa lalu Om gitu dari Ambon merantau. Ya. Nah, emang ada kayak dari Ambonnya Om kayak ada sebuah hal sesuatu yang ditanam ke sama keluarga. Karena kalau Ino juga dari Ambon ya tadi ya, Nado juga dari Ambon. Biasanya kalau orang dari Ambon tuh yang merantau ke Jakarta itu biasanya dikasih kayak pakatang kalau kita sebutnya ya, atau ilmu gitu. Dan ilmu Ambon kan Om tahu sendiri kan, itu lintas pulau. Biasanya kalau nih teman-teman ada ilmu-ilmu yang dimana kalau ambil di misalkan di satu pulau,
keluar dari pulau itu hilang. Sedangkan kalau ilmunya Ambon tuh, apalagi yang di Seram itu kan kuat banget gitu. Dia lintas pulau, mau pulau manapun tetap kuat gitu kan. Apakah ada yang ditanemin gitu sama Om sehingga Om ngalamin pelepasan dan akhirnya berpikir, wah kayaknya saya harus pelayanan yang kayak gini. Iya, mestinya di mana titik Om Yanji itu akhirnya berubah dulu melayani ini gitu. Iya. Sampai kurang lebih berapa tahun sih Om kalau bisa dihitung melayanin sebagai sudah hampir 10 tahun. 10 tahunan lebih. Makanya apakah ada yang pernah ditanamkah sama orang tua? Setelah saya tamat STM dari Ambon, saya pulang ke kampung saya. Kakek saya itu seorang pahlawan dari Aceh, bekas tentara Aceh. Tapi orang Ambon dia? Orang Ambon. Lalu waktu saya pulang, dia tanya saya, Yan, kalau mereka di sana panggil saya namanya Yan. Yan, kamu mau ke Jawa? Iya. Nanti besok malam kamu ke sini. Untuk apa? Kalau orang Ambon tuh panggil kakek itu Tete. Kamu ke sini. Nah, saya ikutin aja. Sampai di sana saya belum tahu apa-apa, belum bertobat, belum apa-apa, masih polos. Saya dikasih mandi jam 12 malam. Mandi air parang? Mandi pakai segala macam. Lalu saya tanya, untuk apa? Kamu kan mau merantau. Jadi ini untuk menjaga kamu. Saya Kristen tapi Kristen belum mengerti Kristen keturunan. Iya. KTP Kristen. Iya. Setelah selesai itu saya merantau. Saya mulai lakukan kegiatan biasa. Pada satu saat saya bekerja di sebuah perusahaan di daerah Tambun. Pada satu saat saya punya teman-teman itu ajak pergi untuk minum-minum. Nah, saya belum bertobat. Biasalah ya. Zaman muda waktu itu. Jadi pada saat kita minum, teman-teman saya ada ribut dengan orang kampung situ di Tambun. Dia keluar panggil teman-temannya. Lalu teman saya bilang, Ambon, di mana dia? Lalu saya bilang, tenang, kita keluar. Tapi saya dengan tiba-tiba ingat perkataan kakek saya itu. Saya keluar, saya bilang ikut saya. Begitu mereka sudah begitu banyak mau hajar kita. Lalu saya bilang arahkan muka ke timur. Arahkan muka ke timur, matahari naik. Saya banting kaki 3 kali. Segala kekuatan dari gunung tanah Maluku, saya minta hadir. Apa yang terjadi? Mereka lihat di belakang saya tuh, begitu banyak orang. Begitu banyak orang. Akhirnya mereka ketakutan. Mereka lari. Lalu teman saya tanya, Ambon, kamu pakai apa? Enggak, saya cuma banting kaki aja. Saya panggil kekuatan dari Maluku. Nenek moyang. Saya panggil. Datang mereka. Tapi saya sendiri merasakan bahwa badan saya itu seperti besar gitu. Besar. Nah, setelah selesai kami pulang kembali, sudah cerita banyak, kesaksian banyak buat teman-teman itu. Wah, si Ambon ini hebat, macam-macam. Tapi bukan saya, kekuatan daripada nenek moyang. Berjalan, saya mulai masuk dalam pelayanan jadi pengerja. Disitulah saya dihajar. Jadi orang-orang itu, nenek moyang itu harus kembali ke tempatnya. Harus dikembalikan ke tempatnya. Itu ada caranya. Jadi waktu saya dilepaskan sama pendeta daripada Mawar Saron, dia bilang buat saya begini, Yan, kamu pakai kekuatan luar biasa ini. Wow. Kekuatan apa, Pak? Kamu punya kekuatan leluhur, nenek moyang. Mereka yang mengcover kamu selama kamu ada di Jawa ini. Saya sadar bahwa itu harus dilepaskan. Saya sakit, dokter bilang tidak sakit. Tapi keadaan saya itu gimana gitu ya? Sakit banget. Pendeta datang doakan, lalu saya bilang caranya gimana? Pelepasan. Saya disuruh puasa. Saya langsung dilepaskan. Itu keluar dari mulut saya itu busa yang kuning sampai terakhir. Keluar semua. Saya suara saya seperti babi punya suara babi. Oh, seperti itu.
Nah disitulah saya terlepas. Setelah terlepas dari situ, dia bilang, kamu bertobat. Bertobat. Cara bertobat bagaimana? Mengaku dosa. Mengaku dosa semuanya. Setelah itu, kamu dibaptis. Saya dibaptis di Mawar Saron. Setelah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dari situ saya mulai berjalan. Jelas bahwa seseorang kalau memakai okutisme, memakai kekuatan nenek moyang, dia mengalami kesengsaraan. Tidak ada damai. Selalu bawanya marah. Di tempat kerjaan marah. Emosinya naik. Lihat orang mau berantem aja. Tapi setelah saya dilepaskan, semua berubah. Itu kayak konsekuensi Om. Misalkan kayak kita udah pakai kekuatan setan nih. Kan kayak nenek moyang itu kan sebenarnya kan bukannya leluhur kita, tapi kan itu kekuatan daripada si gelap kan. Kuasa gelap. Nah jadi kalau kita udah pakai kekuatan mereka dan mereka tuh kayak minta sesuatu sama kita makanya kita jadi orang yang berubah, yang suka marah, bahkan sakit-sakitan nggak jelas gitu. Kayak gitu ya Om ya. Jadi dia nuntut daripada kita. Kan saya sudah tolong kamu. Ya, kamu harus kasih sesuatu buat saya dong. Tapi saya tidak mengerti. Akhirnya dikasih saya sakit. Marah, maunya berantem terus. Nah, dari situ baru saya sadar. Caranya bagaimana untuk memulangkan roh-roh orang-orang leluhur ini? Gimana caranya? Kami di Ambon itu punya satu cara bahwa kalau kita sudah panggil nenek moyang, kita harus kembalikan mereka lewat sebuah meja dikasih kain putih, lalu dikasih makanan, dikasih atur makanan dan minuman, lalu panggil pendeta. Doakan, lalu perintahkan segera kembali ke tempat asalmu. Dia pergi. Daripada saat lakukan itu selesai, saya benar-benar rasa aman. Sukacita. Ada perubahan dalam hidup saya. Berarti orang yang masih dalam ikatan setan tuh yang pasti damai material. Iya benar. Makanya harus dipulangin ya. Harus dipulangin. Nggak walaupun keren kali pertama, kebal gitu apa tembak gitu. Cuman wajah juga pasti tersiksa Om ya. Tersiksa. Karena dia minta feedbacknya ke dia. Iya, ada harga yang istilahnya nggak gratis ya Om. Tidak. Setan itu kasih tidak pernah gratis. Makanya puji Tuhan langsung dipulangin sama Om ya. Untung ini Om pakai pendeta, kalau pakai pesawat mahal. Pendetanya juga pendeta orang Ambon. Pendeta orang Ambon yang mengerti tata cara okutisme orang Ambon. Memang siapa lagi di Ambon lagi Om ya. Kan wow, ininya kuat sekali. Itu Pak Katang tuh banyak gitu di Ambon. Gitu. Jadi orang terbang tuh udah maklum di sana. Itu daerah Seram, daerah Batik. Tapi pendeta dihormatin, itu kenapa Om? Saya begini, pendeta di sana itu sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Jadi siapapun dia, mereka sangat menghormati dia. Benar. Menghormati dia. Kalau mereka yang membuat kesalahan kepada pendeta, satu keluarga bisa lenyap. Terjadi di kampung saya di harian. Oh gitu. Terjadi. Walaupun dia megang Pak Katang itu tetap hormat sama pendeta. Harus menghormati pendeta. Karena pendeta itu dia bilang itu wakil Tuhan di bumi ini. Apapun kondisi dia harus hormati. Iya, makanya kayak misalkan saya ke pelayanan ke daerah timur tuh bro, lu juga mungkin ngerasain kalau di Tobe lu sebagai hamba Tuhan tuh kayak hampir kayak presiden. Iya betul. Iya kan? Ayo bahkan kalau ada masalah polisi nggak bisa urus, panggil pendeta. Selesai langsung. Ayo Pak Pendeta makan gitu, kayak tamu kehormatan. Gitu. Oh ternyata emang mereka punya kepercayaan. Mereka itu adalah wakilnya Tuhan. Wakilnya Tuhan di bumi. Jadi kalau misalkan pendeta itu disentuh atau disakitin ya keluarganya pasti keluarganya ada yang kena musibah. Berarti nih para pendeta jangan sombong nih ya kalau ke daerah timur nih. Nanti kita tentang orang-orang timur, orang pendeta gitu. Orang-orang timur hormat sama pendeta ini semena-mena nih. Tetap rendah hati kok jadi pendeta. Wow, jadi Pak Yance punya kisah pelayan okutisme sebelumnya ngalami juga berarti ya? Sebelum alami juga. Benar biasa. Nah, Om, aku dengar kamu suka doain rumah orang nih. Ya kan? Om pernah doain juga katanya rumah Bapak Gembala kita Pak Yongki. Nah, bisa dong ceritain gimana sih Om kejadiannya, pengalamannya tuh
Nah, ini masalahnya ini rumah seorang hamba Hamba Tuhan. Tuhan. Yang Hamba Tuhan yang rumahnya nggak rapi. putus Om ya, Iya. saat teduh nggak putus. Saat teduhnya Kok masih bisa Iya. gitu loh ya? Ada setan ganggu gitu. Jadi pertama-tama begini, waktu itu saya sama almarhum Pak Yoce, teman, Oh, iya, iya. teman pelayanan. Sebelum Pak Yongki tinggal di tempat itu, nah, rumah itu bekas orang Depok asli, ya, ya. Dan rumah itu dalam keadaan kosong. Ya. Lingkungannya penuh dengan rimbu dengan pohon-pohonan. Iya. Iblis itu paling senang kalau tinggal di dalam suasana yang lembab. Lembab. Jadi sebelum Pak Yongki hadir di tempat itu kita sudah bersihkan dulu. Oke. Sebelum Pak Yongki hadir di situ, ya kita bersihkan dulu. Setelah itu kan bangun rumah doa yang di belakang, menara doa di belakang, yang lama. Ya. Kami bersihkan menara doa yang lama. Itu satu kejadian yang paling dahsyat sebelum terjadi rumah Pak Yongki. Waktu peresmian rumah doa itu nggak ada cuaca yang mendung, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba setelah kita tip sopar, tiba-tiba Pak Ari begitu mau berdoa, itu petirnya, gunturnya luar biasa. Padahal nggak ada apa-apa. Nah, Tuhan menyatakan kehadirannya di situ. Iya. Setelah Tuhan menyatakan kehadiran di situ, lalu Pak Yongki mulai pindah ke rumah, ya kan? Pindah ke rumah. Di rumah itu waktu kita bersihkan pertama, rumah plafonnya bersih, tapi tiba-tiba yang jatuh di bawah tuh ada bubuk-bubuk kuning. Masuk akal nggak? Plafonnya bersih ya. Bersih, plafonnya bersih. Tapi di bawah itu ada bubuk-bubuk kuning. Lalu saya bilang, apa itu? ini pekerjaan daripada orang kuat di daerah situ. Itu kan daerah kuatnya, dia punya orang kuat. Ada satu pohon di situ tempat mereka menyembah waktu dulu di situ. Sorry, orang kuat itu maksudnya apa? Dukun Orang kuat itu atau- bukan dukun, kekuatan yang menjaga daerah situ. Jadi gaib ya lah. Iya, Kayak- roh semacam roh orang kuat yang menguasai tempat itu. Oh, oke. Itu kan tempat Belanda dulu. Benar dulu. Ya. Itu orang kuat itu misalkan biasanya orang yang udah Orang punya ilmu. dulu punya ilmu Iya. bisa meninggal gitu. Iya. Rohnya gentayangan. Rohnya gentayangan. Oh. Jadi biar clear dulu, selama ini kan kita mikirnya orang kuat itu adalah kayak orang yang okultisme di tempat itu. Ternyata Iya, orang iya. kuat itu adalah Atau pejabat ya. Pejabat nggak mungkin lah. Ternyata adalah roh daripada orang yang dulunya punya ilmu gelap gitu ya. Iya. Oke. Bisa. Gini ada bubuk kuning terus. Nah, setelah itu saya sama Yoce, ini nggak beres ini. Nah, Aneh lah gitu ya. ini minyak urapan. Kita percaya firman Tuhan. Lalu saya bilang, Yoce, kita bersihkan rumah ini. Ini gembala kita akan masuk ke rumah ini. Kita doa keliling. Setelah itu kita tiup sangkakala. Kita bersihkan rumah itu. Selesai. Pak Yongki tinggal di rumah itu. Masuk. Setelah tinggal beberapa tahun ya, menara doa di belakang sudah mulai berjalan. Iya. Ini kan Pak Yongki ini kan pemimpin. Iya. Maka dia mencoba. Benar kata Ino tadi. Gembala kita betul-betul punya saat teduh Iya. luar biasa. Tapi iblis itu kan dia cari celah. Iya. Ada celah yang dibuka, kita nggak tahu celah yang mana. Nah, pada satu saat itu dia datang ganggu Pak Yongki. Tek! Di kamar di belakang itu kaca. Ada telapak tangan di kaca. Telapak tangan. Telapak tangan. Kaca. Pak Yongki panggil kami. Gede katanya. Gede. Pak Yongki panggil saya dengan Pak Yoce. Ceritakan awal mulanya. Nah, setelah saya sama Pak Yoce perang di situ, kami terasa. Kayak ada sesuatu yang mempengaruhi kami, menantang kami. Kita baca firman Tuhan. Engkau dengar iblis, engkau datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi hari ini kami datang dengan kekuatan daripada Yesus. Sekarang kami ikat, kami hancurkan, kami bakar kuasamu dengan api Roh Kudus. Kami tiup sangkakala. Dia pergi dari Pak Yongki, dia masuk ke rumah doa.
Oh, jadi hijrah deh ya. Dia hijrah cuma pindah ke tempat sebelah. Mutasi. Dia sampai di kamarnya Ronald, sama telapak tangan juga. Wow, dia kayak ini ya ngejek gitu. Dia ngejek. Padahal kami tahu kan anak-anak itu kan hidup dengan doa di rumah doa kan. Nah itu menara doa lagi. Iya. Dan ada pendoa gitu. Ada pendoa, menara doa. Ya. Nah, saya bilang pribadi kita masing-masing, biarpun kita pendoa, tapi harus periksa hati kita. Kalau ada celah yang dibuka, dia pasti datang. Dia datang bukan untuk membunuh, tapi dia cuma istilahnya menggertak kita. Iya. Menggertak kita, iman kita gimana caranya? Tapi puji Tuhan kita bersihkan, semua selesai. Jadi yang datang kepada rumah Pak Yongki itu roh daripada penguasa orang kuat yang ada di situ waktu dulu. Bentuknya apa? Bentuknya macam-macam, ada intimidasi, tahu-tahu ketuk pintu padahal nggak ada orang. Kadang-kadang ada seperti pasir dari atas rumah, lemparkan pasir ke rumah padahal nggak ada apa-apa. Nah itu dia mencoba mengintimidasi, tapi gembala kita kuat. Tambah kita yang menjadi apa namanya perisai buat beliau juga kuat senantiasa. Nah itu jadi berjalan waktu sampai ke Taman 2 Rumah Pengorbanan. Saya dengan teman-teman 2 keliling setiap hari Jumat, tiap minggu. Itu pada saat kami membangun itu DRB. Taman 2 Rumah Pengorbanan itu pergumulan yang luar biasa. Kita punya doa tiap malam ada di situ. Nah, saya bilang Tuhan, kekuatan apa sih yang ada di sini? Ada yang bilang kekuatan daripada Siliwangi, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Oh iya. Dia tempatnya di Depok. Cuyung. Ya, dia tempatnya di Depok. Tuhan nyatakan, jelas Tuhan kasih lihat saya. Seekor buaya yang besar. Dia datang dari Kali Ciliwung, dari Bogor. Dia naik persis di tempat yang sekarang bikin saung-saung itu. Di pinggir. Iya, dia naik sampai di situ. Lalu saya bilang, engkau penguasa Kali Ciliwung. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya usir, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini, karena tempat ini akan dibuat rumah Tuhan, tempat umat Tuhan berdoa. Hari ini saya perintahkan kau keluar dalam nama Yesus Kristus. Saya bangun, saya capek. Perang dalam roh. Dan saya bilang buat Pak Yongki, saya bilang buat teman-teman, saya keliling. Halangan rintangan datang untuk pendatanganan surat-surat untuk kesepakatan halangan rintangan, kita datang, kita doa. Terakhir, waktu mau pancang tiang pertama, yang pakai tinggi itu, apa yang terjadi? Tukangnya itu, tahu nggak, kakinya tuh dihajar pakai mesinnya. Dihajar pakai mesinnya. Kakinya itu. Ini sudah tinggal diam. Dia mau supaya ada kegagalan di situ. Tapi ada doa yang kuat. Jadi saya melihat bahwa seorang yang melayani okultisme, pertama-tama dia punya hati dekat dengan Tuhan. Iya, harus dong. Dan dia sungguh-sungguh hidup dengan firman Tuhan. Sebab kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan dan dia sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, iblis bisa berkata, Yesus aku kenal, tapi siapa kamu? Benar. Iya. Yesus aku kenal, siapa kamu? Ya anak Imam Skewa ya. Ya, mempermulakan kita. Betul. Ya. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau pelayanan orang sakit itu memang Tuhan kasih untuk saya, yang saya bilang tadi, mimpi saya, penglihatan saya itu. Dibawa orang sekarat dalam keadaan sekarat. Lalu teman yang satu bilang, ini bagianmu. Saya cuma angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Pulih. Dan sembuh ya. Sembuh. Nah, sebelum di situ Om, ini menarik nih Om. Jadi setan itu sebenarnya tuh nggak anti ya di tempat-tempat kudus ya Om. Buktinya dia di Menara Doa dia bisa datang, ya kan? Padahal di Menara Doa kita jelas banget nih, ada doa pujian penyembahan. 24 jam. 24 jam ada doa-doa di situ, ada orang nyembah. Di rumah Pak Yongki yang rajin 1 jam dia bisa datang. Gitu. Jadi istilahnya
setan itu sebenarnya nggak anti dengan tempat-tempat kudus kayak gitu ya Om? Gitu. Itu kayak gimana Om? Kenapa bisa kayak gitu? Harusnya kan kalau pemikiran gitu ya, kalau kita nyembah nih nanti setan pergi, gak ada apa. Jadi begini, setiap tempat kudus itu kan, namun tempat kudus ya, bagaimana orang-orang yang ada dalam situ kudus enggak? Oh iya. Iya. Pertama, orang-orang yang masuk dalam tempat kudus itu dia kudus enggak? Apakah dia cuma masuk sebagai formalitas saja? Iya. Ah, disinilah iblis mengambil peranan untuk orang-orang tersebut. Nah, akhirnya celah ini dia masuk. Oh iya. Digoncengin. Iya. Oke. Dia masuk dan terjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam tempat suci itu. Jadi kalau dibilang tempat suci, sebenarnya tempatnya itu bukan tempatnya, kitanya ini yang harus menjadi baitnya Tuhan. Saya datang berdoa ke gereja. Saya datang berdoa di menara doa. Tujuan saya berdoa berarti saya sudah siap dong. Saya sudah siap, saya sudah lepaskan semua, saya datang hanya mau berjumpa dengan Tuhan. Dan iblis tidak bisa mampu pengaruh saya. Menampakkan Iya, iblis tidak mampu menampakkan diri kepada saya. Karena saya betul-betul menyiapkan diri saya untuk mau datang ke Tuhan. Dijaga, iya. Tuhan kirimkan malaikatnya. Jadi memang yang dibilang kita tempat kudus, kita sudah doa, kita sudah bersihkan semua, sudah urapi semua. Tapi manusia yang masuk ke tempat kudus itu, apakah mereka betul-betul sudah memeriksa diri mereka? Apakah hanya mereka datang cuma sebagai kewajiban saja, kehadirannya saja, supaya melihat bahwa mereka ada? Tidak. Berarti kita juga ya harus. Kita harus. Iya. Berarti kalau yang Pak Yonggi itu sebenarnya bukan dari Pak Yonggi dong. Berarti dengan kata lain itu benar-benar kayak frontal perang gitu. Mau nyerang, apalagi dia Pak Yonggi cerita pas pembangunan CDRP itu. Oh itu serangan itu semakin ini ya, Pak. Berarti emang dia sengaja nyerang, bukan dari Pak Yonggi. Bukan. Gitu kan. Kita tahu bahwa gembala kita tuh orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Dari satu sisi dia mulai pakai cara apa saja, intimidasi. Intimidasi lewat orang sekeliling dia. Intimidasi. Wow, Bapak itu serangannya luar biasa. Luar biasa. Kalau mau diceritain panjang. Bisa berapa part? Panjang. Jadi pada intinya bagaimana sikap kita dengan Tuhan. Iya, itu penting. Seorang yang mau melakukan pelayanan okultisme, dia harus menyadari bahwa dia itu musuh iblis. Dia itu sasaran tembak pertama dari iblis. Tinggal dia punya hubungan dengan Tuhan bagaimana. Saya 67 tahun sampai 68. Saya merasakan kok kayak anak muda gitu. Karena apa? Firman dan doa selalu ada pada hidup saya. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dibilang membuat orang lain marah. Itu. Saya merendah. Oke. Makanya Alkitab juga bilang kan, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis. Supaya dia lari. Daripadamu. Kuncinya adalah tunduk kepada Allah. Gitu. Kita tunduk kepada Allah. Nah kalau kita nggak tunduk sama Allah, kita mau lawan iblis bilang kita friend. Suka kita friend. Yesus gue tahu lalu. Yesus gue tahu siapa lu? Yesus gue tahu, Pak Yance gue kenal. Iya. Laus. Kita kan percaya kan bahwa Yohanes 14 ayat 12 berkata bagaimana kan? Kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, perkara besar itu apa? Tuhan sudah berikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Dia sudah berikan otoritas buat kita. Nah, kita harus melakukan perkara-perkara yang besar seperti dia lakukan. Asal yang tadi dibilang tunduk kepada Allah. Jadi kuncinya tunduk kepada Allah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi diganggu sama setan dan pada akhirnya kita takut atau kalah, nah kita harus mikir nih, kita udah tunduk sama Allah belum gitu kan. Jadi refleksi kita. Refleksi. Nah, yang saya mau narik lebih dalam lagi nih Om nih, biar sebenarnya itu kepo banget Om. Kita kan sebagai anak Tuhan yang sudah hidup baru, sudah berpapasan dan sudah hidup sama Tuhan, kan diberikan kuasa kata Om. Betul. Kita juga tunduk kan pastinya. Nah, yang saya pertanyaan gini Om. Kadang kita juga 1-2 kali pernah mainin HMC, bahkan main pelepasan, tapi nemenin gitu buat kitanya. Tapi yang saya anehnya,
kok beda sih Om ininya? Contoh gini, kayak Om ini pasti bisa ngerti ini setannya apa, kayak gimana serangannya. Kok kita mah nggak ngerti Om, karena kita nggak tahu. Iya. Apakah kita kurang iman apa begitu? Ini kan gua manifestasinya ada yang macam, betul. ada yang ular, nah itu Oke, tahu. biasanya hanya pendoa seperti Pak Iya. Yance yang tahu itu. Saya baru tahu juga dari kayak pendoa itu, kayak misalkan kok ular ini tuh biasanya tuh orang itu ada roh perjinahan. Ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu itu gimana sih? Apakah ada karunia khusus nih? Bisa ngetahui hal kayak gitu? Kan setiap orang itu yang kayak begitu kan dia pingin memiliki ilmu. Dia berguru. Kalau dia masih bujang, dia pakai ilmu untuk menundukkan wanita. Ya. Pelet. Guna-guna. Ya. Kalau dia pingin untuk orang tunduk kepada dia pakai ilmu di lidah bibirnya. Supaya perkataan dia itu orang tunduk. Nah, kalau dia pakai ilmu pasti orang itu punya ilmu keturunan daripada orang tuanya. Itu. Nah, pada saat kita melayani pelepasan, yang kita lihat matanya. Oke. Ya, fokus ke matanya. Jadi Om Yance bisa menafsirkan lah ya. Iya. Ini dari mata tuh gimana? Kok kita kan ya kita cuma darah Iya. keluar gitu lah. Kita kan dari mata turun ke hati. Kalau Om Yance dari mata itu bisa menafsirkan roh apa yang ada di situ. Ini kekuatan apa yang ada pada dia, dan lihat latar belakang dia dulu. Oke. Latar belakang dia hidupnya gimana gitu. Nah, suka apa. Nah, lalu lihat mata dia. Pada saat kita melayani jangan sekali-kali kita tutup mata. Jangan sekali tutup mata. Nah, kita melihat dia manifestnya kayak apa. Nah, saya pernah melayani dengan Pak Yoce, orang yang hidup dengan Lucifer. Sudah istilahnya sudah dengan hidupnya sudah menyerahkan hidupnya kepada Lucifer. Mengabdi gitu. Anak perempuan gadis. Itu luar biasa itu. Tapi saya puasa, Yoce puasa. Itu dia tutup. Iya. Tutup. Itu dikasih ilmu singa. Wow. Anak perempuan. Tapi puji Tuhan. Memang firman Tuhan katakan dalam imamat bilangan 10 ayat 9 dan 10, sangkakala itu punya kekuatan. Setelah kita layani dia berkali-kali capek, dia tidak capek sampai dia gulir sangkakala bunyi. Pada sangkakala bunyi dia langsung begini, panas. Kelihatan. Namamu siapa? Namamu siapa? Kamu siapa? Saya milik Yesus, anak Tuhan Yesus Kristus. Kamu siapa? Mau tahu saya Lucifer? Kan orang lain kan pasti takut kan? Engkau sudah kalah dalam nama Yesus. Engkau sudah kalah dalam nama Yesus. Hari ini saya minta api daripada Tuhan. Api Roh Kudus saya minta bakar. Yoce tiup sangkakala. Bakar. Dia melintir busanya keluar. Tapi untuk dia pakai celana panjang. Habis-habisan dari situ. Ternyata apa? Kenapa sampai dia lari ke situ? Orang tuanya broken home. Keluarga broken home. Tidak ada kasih sayang sama orang tua. Kehilangan hati bapa. Kehilangan perlindungan daripada ayah. Hidup dengan saudara tidak mengasihi. Dia cari jalan keluar. Bukan datang kepada teman-teman seiman dengan dia di gereja, tapi cari orang-orang di luar sana. Di situ memanfaatkan. Jadi kenapa orang harus begitu? Karena ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga dia. Puji Tuhan dia dilepaskan. Dia sekarang di Sawangan. Jadi sebenarnya awalnya itu dari hati lah. Dari hati. Dan ketika hatinya. Ya. Nah berarti beneran nih bagi anak-anak muda nih suka sakit hati nih kan. Iya. Itu datangnya itu sama Tuhan.
Betul. Jangan datang sama Ukur iblis yang ya. Karena kalau datang sama iblis, ya iblis itu kayak misalkan dikasih sekali masuk, dia akan minta masuk seluruhnya. Oh, terus. Gitu kan. Lebih baik kalau sama anak muda nih kalau lagi sakit hati, mungkin broken home, ditinggal pacar ya atau dia datang sama Tuhan lah. Mau kok gimana datang sama Tuhan bingung ya datang aja ke HOG. Ya bener ya? Betul. Itu betul. Dengan datang Tempatnya HOG, itu. datang ke DM, datang Tempat ke DC, iya, gitu iya, kan. iya, iya. Dengan ada komunitas itu malah mereka Iya. akan lebih bisa kenal Tuhan. Iya. Dan terhindar dari ikatan iblis atau kultisme gitu. Kemarin baru pelepasan Ando punya Iya. adik kakak ipar ya. Ke ipar. Ambon. Ambon juga. Sudah jadi pengerja di gereja. Sudah bertobat, sudah baptis. Begitu Om lihat dia, waktu datang jemput Om lihat, dari belakang belum tahu banyak. Dalam perjalanan Om mancing dia, kamu dari mana? Ambon, Ambonnya mana? Itawaka. Oh. Lalu sampai di rumah kita masuk, kita ngobrol, Ando pulang, tinggal istrinya. Terus saya lihat istrinya cukup begini baik, cantik, ada apa ini? Ternyata dia kerjanya kan penagih utang kan? Kolektor. Ya. Pertama, akar kepahitan kepada papa dan mamanya. Itu waktu dari kecil, dari dia kelas 6 SD. Akar kepahitan dari papa sama mamanya. Sampai besar, merantau. Dikasih ikat pinggang, kain ikat pinggang. Di dalamnya ada 2 batu. Nah, ketiga, main dukun. Keempat, taruh sesuatu di mulut. Kalau dia bicara dengan orang itu tunduk. Kelima, dan 6, tukang pukul orang, tukang ribut dan berzina. Itu istrinya nggak tahu. Roh Kudus buka semuanya. Saya bilang kamu buka, tulis semuanya, tulis satu persatu. Jadi setelah semua itu dibukakan, saya lihat dia mulai gelisah. Iblis kan mulai mempengaruhi dia supaya dia tidak tenang gitu. Ya. Nah, saya berbahasa roh, saya bilang keluar kau iblis. Mulai satu persatu, saya tanya, kenapa lakukan ini? Saya benci sama papa mama saya. Awal mulanya hati yang sudah ada akar kepahitan itu dipakai oleh iblis. Dimasuki oleh iblis. Segala sesuatu yang dikasih sama iblis diterima sama dia. Saya pakai ikat pinggang, di dalamnya ada batu 3 buah. Saya kuat. Kekuatan saya dari situ. Nah, itu. Saya taruh ada mantra di mulut saya, kalau saya berkata dengan orang itu tunduk kepada saya. Saya suka ribut. Nah, saya tanya sama istrinya, Non, kalau di sini gimana? Suka marah. Memang itu pasti tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Iya, Suasananya marah. Iblis maunya itu. Akhirnya dilepaskan Ino. Itu ampun itu muntahnya itu baunya kenajisan, segala macam ada di situ. Bertobat. Putuskan hubungan. Lepaskan pengampunan kepada orang tuamu. Dan segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Saya kasih firman. Buka Yesaya 36 untuk pembaruan kehidupan kamu. Pikiran kamu, roh kamu, hati kamu untuk diperbarui. Iya Pak, iya. Setelah itu, sungguh-sungguh mau bertobat, mau. Jadi pada saat selesai semua, saya perintahkan, tidak boleh buka hati, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang mempengaruhi kamu. Iya. Jadi memang pelepasan itu tergantung kita yang mau dilepaskan. Apakah dia sungguh-sungguh mau membuka hati untuk dilepaskan semuanya, atau dia masih menahan? Kalau dia masih menahan tidak bisa beres. Pasti kembali lagi. Misalkan dia mikir, aduh kalau gue lepasin penglarisnya hilang. Ya. Iya. Kan orang kan sayang Iya. gitu. Iya. Bagi dia perantau mungkin ya. Iya. Iya. Tapi tanpa sadar sebenarnya ya,
dia itu lagi dihabisin sama iblis. Betul, betul. Menawarkan jiwanya makin lama makin buat setan, bukan buat Tuhan. Gitu. Kita nggak bakal untung lah Om ya, Iya. untuk ada setan dalam hidup kita tuh Enggak. Dia pencuri pembunuh Iya, kok. betul. Mungkin kayak sebentar gitu. Iya. Kesananya habis, Iya. keluarga habis ya. Om pernah pergi di gunung Selamat tuh. gunung tempat orang bersemedi. Itu apa di Pokroto? Kawi. Gunung Tegal. Bukan. Sama Pak Yo itu seluruh gunung-gunung itu Om sudah masuk semua. Kawi gitu, gunung Kawi. Gitu. Apa namanya nih yang kalau mau pergi orang harus berzina di situ. Itu yang di bawahnya ada tempat prostitusi kan? Ada. Gunung, karena itu jadi kayak buat ritualnya. Minta syaratnya itu untuk minta kekayaan. Itu daerah Tegal, Itu Jawa Tengah sana itu Om Jawa Tengah, udah Tegal. masuk semua sampai di Pelabuhan Ratu Kidul Nyai Rokilu punya kamar Om udah masuk semua. Masuk Nyai Rokilu kamar. Oh yang Hotel hotelnya ya. hotel nomor 13. Kadang nggak boleh masuk kan? Masuk. Om minta izin sama penjaga situ. Mau kemana Pak? Mau mempersembahkan sesuatu. Padahal kita mau menghancurkan dia. hancurkan dia. Tapi itu benar. Om yang ngerasain Waktu di situ Om rasakan kayak kepala ini kayak kekaruan. Oh, engkau tidak bisa mempengaruhi saya. Di dalam diri saya roh Allah yang begitu besar. Saya bilang, roh Nyai Kidul, engkau tidak bisa mempengaruhi saya. Saya tenang. Saya lepaskan minyak urapan, lepaskan semua. Baru tiup trompet. Begitu tiup trompet, itu penjaga datang. Bunyi apa tuh Pak? Itu bunyi trompet supaya Nyai senang. Kan Nyai kalau dengar trompet kan senang. Supaya kudanya itu kan lari kencang. Dia bakar semua. Saya kasih tahu. Ini berhubungan dengan ini kamu akan masuk neraka. Saya kasih tahu buat dia. Iya. Habis gimana ya Pak? Saya penghasilan dari sini. Tergantung. Gitu. Jadi banyak hal dalam pelepasan Om itu banyak hal. Yang paling menarik yang Om mau cerita. Om pelayanan satu keluarga Batak. Di rumahnya itu semua tembok-temboknya itu dinding itu dengan keramik yang berwarna-warna. Iya. Masuk tempat pertamanya kepala kerbau sudah di atas. Kerbau beneran tuh. Kerbau beneran. Yang dikerasin. Ya, kerasin taruh di atas. Waktu mau pelepasan anaknya. Anak itu sering kesurupan. Bapaknya itu senang dengan benda-benda kuno, antik. Ada satu patung daripada Bali taruh di pojok. Kalau kita lihat dia, matanya tuh kayak seperti dia hidup. Menarik sekali, menarik. Ada satu kaca di kamarnya itu, kalau berkaca di situ, orang tertentu berkaca, itu mukanya jadi tua. Wow, dahsyat. Om setelah pergi ke situ, Om sudah Tuhan tutup bungkus istri anak, cucu mantu di rumah. Apa yang terjadi? Setelah pelepasan itu anak, hancurkan semuanya. Tiba-tiba, jam 1:30 siang, ular besar masuk ke rumah Om. Oh. Kenal sama Jepri kan? Jepri tidur di kamar. Dia berteriak lari keluar dari kamar. Mama ada ular besar. Dia yang lihat, mamanya nggak lihat. Suaranya bilang begini, saya tidak bisa masuk ke kamar depan. Kan kamar depan tempat kamar dua Om. Nggak bisa. Bapakmu menghancurkan rumah saya. Begitu dia berteriak dalam nama Yesus, ular itu pergi. Bagaimana kita bentengi diri kita dengan kuasa Tuhan? Wah, itu luar biasa. Kejadian luar biasa. Juga saya pulang cerita, Papa tadi pelayanan kemana? Oh gini. Lain kali Pak, kalau Papa mau pelayanan tuh bilang seperti biar prepare dulu ya kan. Bisa. Siapin kandang kok nggak Bisa. Biar ulurnya masuk kandang. Nggak bisa. Jadi pelayanan pelepasan itu pelayanan yang perlu dengan segala serangan-serangan balik. Iya, serangan. Serangan balik. Untuk anak-anak muda, banyak anak-anak muda kita hidupnya dengan duniawi. Iya.
keterikatan dengan duniawi. Itu iblis yang paling senang. Pacaran, banyak anak-anak muda kita jatuh di situ. Iya. Memberi diri untuk dipengaruhi, banyak. Makanya puji Tuhan di sini ada seperti Ino, Nando, Bill. Iya, untuk memimpin anak-anak muda di tempat kita. Amin. Betul. Supaya mereka tuh tidak lagi seperti anak muda yang dulu, tapi mereka mau maju, mereka mau berkembang, mereka mau berubah. Yang penting harus ada perubahan. Yes. Kalau ada perubahan itu yang Tuhan mau. Ya. Tiap hari Om berdoa supaya generasi di kita adalah generasi yang mempunyai satu perubahan yang besar. Ya betul, benar. Tidak lagi biasa-biasa saja, tidak. Jadi pada intinya pelayanan Om itu pelayanan yang Tuhan berikan buat Om. Iya. Gak boleh sombong. Iya betul. Kalau sombong dipakai oleh iblis. Iya. Biasa saja. Dan yang paling pengaruh kita dalam pelayanan itu, kita tidak boleh munafik. Kan pelayanan itu ada yang kasih berkat, ada juga yang enggak. Nah, saya pernah tanya Pak Iki, saya diperintahkan Bapak untuk melayani, saya melayani. Setelah melayani mereka kasih berkat. Saya tanya, ini gimana Pak? Siapa yang memberitakan firman Tuhan, dia makan dari firman Tuhan. Itu milik Bapak. Tapi kalau orang yang mau dilayani itu bilang, tolong kasih ucapan syukur buat gereja, itu milik gereja. Ya betul. Jadi ada untuk milik gereja, ada untuk milik kita. Benar, setuju. Jadi saya berpegang pada itu. Yes. Tapi bukan semata-mata karena itu, tidak. Iya betul. Kalau kita semata-mata karena itu kita gagal. Kita gagal. Jadi kalau kita layani, orang mau ngasih puji Tuhan, Puji Tuhan. orang nggak mau ngasih juga puji Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kita bisa dipaksa betul. juga. Karena kita tahu berkat itu bukan dari situ aja. Ada yang lain Tuhan kita. Jadi pelayanan okultisme itu pelayanan yang betul-betul perlu kuasa Tuhan. Iya. Makanya Om punya satu istilahnya satu perkataan yang mengacu Om. Tuhan, aku lakukan bagianku. Tuhan, lakukan bagian Tuhan. Aku memberitakan firman-Mu. Aku berdoa dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Dan bagian Tuhan Roh Kudus yang menyelesaikannya. Benar, Itu. Jadi Wah, udah komplit nih. komplit. Jadi pokoknya intinya bahwa kalau mau pelayanan okultisme ya kita harus dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Karena ya bukan teologi kita yang kita pakai, teologi kita pakai sih. Tapi istilahnya yang paling besar adalah kita menggunakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu mampu mengusir daripada iblis itu sendiri. Dan kedua, kita nggak akan bisa berlari kencang kepada Tuhan Nggak kalau bisa. kita masih terikat. Iya, terikat. Jadi refleksi diri kita Iya. kalau kita belum Iya. merasakan kelepasan, Iya. yuk langsung minta kelepasan ya Om ya. Iya. Gitu. Karena kita nggak akan bisa, rohani kita Nggak bisa. Jadi buat siap jemaat nih yang rupanya mau didoain, ada yang sakit atau mau pelayanan pertama, bisa hubungin gereja, bisa hubungin Pak Yance. Langsung, iya. Karena beliau adalah ketua departemen doa kita Keren yang sembilan, biasa Om. melayani Iya. okultisme. Betul. Yang doa rumah dan lepasan atau orang sakit gitu. Nah, ini terakhir Om, kata-kata penutup. Apa pesan-pesan Om buat anak-anak milenial zaman sekarang ya? Om sebagai seorang pendoa yang Anak-anak melayani muda di okultisme sekarang. Pesan saya buat Boleh lihat kamera Om? Pesan saya buat anak muda, milenial zaman sekarang ini. Pertama, hidup kudus. Hidup kudus, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tinggalkan semua yang lama. Iya. Ya, tinggalkan semua yang lama. Cinta mati-matian kepada Tuhan. Yes. Cinta mati-matian ke Tuhan dan benci dosa. Ya. Saya mau katakan, benci dosa. Benci dosa. Yes. Itu benci dosa. Karena dosa itu menghalangi kita dalam segala hal. Jadi betul-betul bertumbuh dalam Tuhan. Dan harus punya roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Yes. Jadi melayani Tuhan hanya bukan sekedar melayani Tuhan. Lalu ada terjadi sesuatu di dalam lalu jangan. Kita sedang diproses. Jadi pada intinya percaya, dekat dengan Tuhan, bangkit membuat satu perubahan yang besar, lalu betul-betul benci dosa, punya saat teduh, itu yang Tuhan mau. Ya. Oke.
Oke, sekian dari kita. Kita terima kasih banyak buat Pak Yanje udah Tuhan datang berkati. di Millennial Baper Iya. ini. Terima kasih banyak, dan bagi teman-teman jangan lupa untuk nonton terus episodenya, dan jangan lupa subscribe daripada channel GBI Rayon 9. Nyalakan loncengnya, dan nanti kalau ada updatean dari Millennial Baper teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yanje. Oke, Tuhan berkati. Ya, saya Ino, Ya. dan saya juga Nando, ada Pak Yanje. Ya. Sampai ketemu lagi di Millennial Baper, milenial yang bukan hanya bawa perasaan tetapi juga bawa Buat perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Betul. Amin. Thank you Pak Yanje. Sama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan Maju berkati. terus. Haleluya. Amin.